Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Lukas 1 ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadilah padaku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dari ayat yang pertama, maka kita akan melihat bahwa ini adalah saat-saat ketika Maria berbicara dengan malaikat, ketika undangan Tuhan datang kepada Maria untuk menjadi ibu jasmani dari Tuhan Yesus. Tetapi saudara, jika kita melihat, maka terlihat sangat sederhana cerita ini, di mana ketika malaikat berbicara, sesudah itu Maria mengatakan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Apakah semudah itu? Apakah sesederhana cerita itu? Apakah tidak ada pergumulan dari Maria ketika undangan pelayanan dari Allah untuk Maria menjadi ibu jasmani dari Tuhan Yesus? Kalau kita pikirkan saudara, seharusnya ada pergumulan dari Maria. Karena Maria saat itu kira-kira berumur 15 sampai 20 tahun. Sebagai seorang gadis muda, walaupun dia hanya tinggal di Nazaret, di kampung kecil, kota kecil, tapi bukan berarti Maria tidak punya impian masa depan. Bukan berarti Maria tidak punya impian seperti gadis-gadis lain. Di sini, ketika Maria bersedia untuk menjadi ibu jasmani dari Tuhan Yesus, maka Maria mengorbankan impian masa depannya. Bagaimanapun juga, dia tentu ingin hidup normal sebagai gadis-gadis kampung yang lain. Dia ingin menikah, bergaul dengan teman-temannya. Tetapi di sini dia harus menerima sebagai ibu jasmani dari Yesus. Lalu yang kedua, kehamilan dari Maria yang diberitakan oleh malaikat ini pun bisa membawa aib bagi keluarga. Karena saudara-saudara, orang Yahudi adalah orang-orang yang selalu menjaga moral mereka, orang-orang yang selalu menjunjung tinggi moral mereka. Lalu bagaimana seorang gadis yang belum bersuami tiba-tiba bisa hamil dan memiliki anak? Pergumulan Maria yang ketiga adalah kematian bisa datang lebih cepat kepada dia. Seorang wanita yang kedapatan berzina atau diduga berbuat zina dan hamil, itu bisa dirajam dengan batu sampai mati. Tetapi saudara, Maria mengesampingkan semua hal itu ketika malaikat mengatakan kepadanya, salam bagimu, engkau yang diberkati Tuhan. Engkau mendapat anugerah Tuhan untuk menjadi ibu dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara, orang Israel adalah orang-orang yang menantikan janji tentang kedatangan Mesias. Karena itu, ketika Maria mendapat kabar bahwa dia akan menjadi ibu dari Tuhan Yesus, maka Maria mengesampingkan semua akibat buruk itu. Dan dia berkata kepada malaikat itu, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang dikehendaki. Saudara, apakah ketika ada panggilan pelayanan untuk kita, apakah kita mengalami akibat yang fatal seperti Maria? Apakah ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan, kita mengalami akibat buruk seperti Maria? Saya rasa kita tidak mengalami akibat buruk yang dialami seperti Maria ini. Karena itu saudara, kalau ada panggilan dari Tuhan untuk melayani dia, terimalah panggilan itu. Sama seperti Maria, agar ketika panggilan itu datang kepadamu, berkatalah seperti Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang engkau kehendaki. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar ketika berita Natal datang kepada Maria, dan sebagai gadis muda Yahudi, gadis muda Nazaret, dia harus menghadapi berbagai macam hal buruk yang harus dihadapi. Tetapi ketika dia merasakan bahwa dia mendapat anugerah yang besar dari menjadi ibu Yesus, dia mengesampingkan semua hal itu. Terima kasih Tuhan untuk firman. Dimuliakanlah engkau di atas firman. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Selamat Natal, saudara.